Halo, masih nggak datang lagi nih. Mudah-mudahan anak-anak masih happy ya. Oke, kita berdoa seperti biasa. Doa dimulai. Mudah-mudahan berkah ya pembelajaran kita hari ini ya. Oke, jangan lupa absen anak-anak. Hadir semua nggak? Selain absen manual, terutama absen yang di Moodle ya. Ya, kalau absen manual itu kan hanya laporan kita ke dinas, tapi kalau untuk gurunya itu yang benar-benar kita amati itu adalah absen yang di Moodle. Jadi kalau ibu setiap pembelajaran 5 yang paling cepat datang dan 5 yang terakhir dan terlambat. Kalau 5 terakhir tapi nggak terlambat sih nggak masalah, bagus nilai sikapnya. Tapi kalau yang terlambat ibu catat itu ya, karena anak-anak itu ya harus dikasih sesuai dengan kemauannya anak-anak. Jadi nilai itu mudah-mudahan nanti objektif ya. Oke ya. Oke. Masih ingat anak-anak pembelajaran part 7? Apa yuk? Ukuran penyebaran ya. Untuk data tabel distribusi frekuensi. Materi terakhir ini di statistika yaitu part 8. Tentang apa? Nah, kita lihat nanti di sini ya. Nih, lihat slide-nya. Identitas ibu, buku pegangannya, silabusnya sudah kita pelajari semua ya. Tuh, lihat itu. Sudah ya. Lanjutannya, ini dia nih nanti semester genapnya. Kalau memang waktu kita ada, kita habiskanlah materi ini, satu bab ini, teori pencecahan dan peluang. Tapi kalaupun nggak sempat, nggak masalah lah, hanya satu bab di semester genapnya ya. Nanti Januari habis lah. Ya kan, mudah-mudahan sudah pertemuan di kelas ya. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi kita latihan persiapan untuk UTBK. Kita bisa tatap muka di kelas ya. Kita doakan sama-sama ya anak-anak. Oke, jadi materi terakhir yaitu penentuan ukuran statistik dari data pada tabel frekuensi itu sudah semuanya. Yaitu ada tambahannya. Apa itu tambahannya? Kita lihat ya, ini hanya proses pembelajarannya. Nih, itu yang pertama, menentukan desil data pada tabel distribusi frekuensi. Desil itu sebenarnya dilanjutkan setelah belajar kuartil ya, terlewatkan waktu itu, jadi ibu gabung aja di sini ya. Ya, karena kalau kuartil nilai yang membagi data menjadi 4 bagian ya. Ya, tapi kalau desil deka, apa artinya deka? Jadi nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bahagian yang sama tentunya. Iya, kalau dibagi menjadi 10 bagian, berarti desilnya ada berapa? Ayo, pakai logika. Kalau data dibagi menjadi 4 bagian kemarin, kuartil kan namanya? Kuartilnya ada 4 atau berapa? Ada 3 kan? Jadi setelah data diurutkan dibagi 2, itu namanya apa? Yang di tengah, median. Yang satu bagian, nah ini dibagi 2 lagi. Itu kuartil bawah. Q1. Yang paling kanan, yang data yang paling besar dibagi 2 lagi. Itu kuartil atas atau kuartil 3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 membagi data menjadi 4 bagian. Sekarang dibalik kalimatnya. Kalau data yang sudah diurutkan akan dibagi menjadi 10 bagian. Berarti pembagi-pembaginya ada 9 anak-anak. Yang di tengah median. Desil berapa dong? Median. Desil kelima. Jadi di sebelahnya ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Jadi 5 bagian yang di kiri ya. Nanti yang di kanan 5 bagian lagi. Desil 6, desil 7, desil 8, desil 9. Gitu ya. Oke, setelah itu ada bagian B. Nanti kita kerjakan melalui contoh. Bagian B itu membuat histogram atau diagram batang, diagram garis, dan ogif. Ogif nanti ada 2 jenis. Itu ogif positif atau disebut distribusi frekuensi kumulatif.
Ogive itu ogive positif atau ogive negatif ya. Ogive positif disebut juga tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Maksudnya kurang dari masing-masing tapi bawah kelas. Sedangkan ogive negatif adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari masing-masing tapi bawah kelas ya. Oke. Nanti baru yang terakhir itu rata-rata gabungan ya. Ini soal aplikasi lah, ini aplikasi statistika, aplikasi rumus sigma FI XI per sigma FI dijadikan soal cerita gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, desil ya, sesuai dengan urutan yang tadi. Jadi desil itu adalah nilai-nilai membagi data yang sudah terurut, pastinya mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ya, desil pertama sampai desil ke-9. Nih, Ibu gambarkan di slide-nya, coba lihat tuh, dibagi 10. Jadi data ini yang sudah tersusun dari yang kecil sampai yang besar dibagi menjadi 10 bagian. Yang membagi 2 itu desil 5. Yang di sampingnya ini, samping kiri ini dibagi menjadi 5, pembaginya ada 4, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan seterusnya. Yang di kanan desil 6, 7, 8, dan 9. Oke. Caranya, kita kasih contoh ya. Nih, diketahui data tunggal ada 18 data. Berarti N-nya 18. Sudah belum berurut tapi sudah Ibu urutkan di bawahnya ya. Sudah Ibu urutkan nih yang di bawah ini. Jadi desil pertama yang mana? Kita mulailah dari desil 5. Jadi desil 5 itu adalah karena ini ada 18 data, maka dibagi 2 menjadi berapa? 99 data ya. Nah, 9 data pertama, 9 data kedua dibagi 2 di tengah, itu namanya desil 5. Jadi desil 5 di tengah 14 sama 14. Nih, 14 itu tadi urutan yang keberapa? Kan tadi 18, berarti urutan yang ke-9 ya. X9 ditambah X10. Benar nggak nak? 18 data kan, berarti 99. Jadi X yang ke-9 ditambah X yang ke-10 sama dengan 14 tambah 14 bagi 2. Itulah desil yang ke-5. Nah, yang di data yang di sebelah kiri dibagi menjadi 5 bagian dong. Ya, pembaginya ada 4, yaitu desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Desil 1-nya berarti di 12. Desil 2-nya, nih ada panah kok Ibu bikin di 12. Desil 3-nya di 13. 13 yang ini nih ya. Nah, 13 yang kedua. Itu kan 13-nya ada 3 ya. Oke, ke yang sebelah kanan. Maka desil 6 adalah 15. Desil 7 24. Desil 8 26. Dan desil 9 33. Coba nanti kamu lihat itu pas enggak datanya, jadi dibagi menjadi 10 bagian yang sama ya. Oke. Tapi terus terang aja, kalau di soal-soal UMBK, tes PM jarang ditanya desil untuk data tunggal. Jadi yang lebih kamu tekankan, nanti kamu persiapkan adalah desil untuk data distribusi frekuensi. Ibu kita kasih contoh nih yang berikutnya. Nih, ya, desil data pada tabel distribusi frekuensi. Sebenarnya bersama rumusnya dengan kuartil. Cuman kalau kuartil masih ingat rumusnya? Kuartil kan ada 3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Waktu itu Ibu ingatkan rumusnya pakai kuartil KI. Nanti tinggal ganti I-nya 1, 2, 3. Jadi KI sama dengan TBI gitu ya. Titik bawah kelas pertama, kelas kuartilnya, ditambah I per 4N, karena kan dibagi 4, dikurang sigma FI per FI kali C ya anak-anak. Oke, bentar ya, rumusnya dikali C ya. Oke, nah kalau kita bicara desil berarti DI adalah TBI titik bawah kelas
desil ke I maksudnya ya. Iya, ditambah dalam kurung I per 10N. Karena kan dibagi 10. Dikurang sigma Fi dibagi Fi kali C. C panjang interval kelas. Oke, ada keterangan di sini TBI berarti TP bawah kelas DI. Maksudnya kelas desilnya. Kalau kita mencari desil kedua berarti desil kedua I-nya ditukarkan 2. Semua yang ada di rumus ini variabel I ganti dengan 2 gitu ya. Kalau nanti ditanya desil ke-8, ya ini menjadi TB8. Ditambah 8 per 10N. Kan I-nya diganti 8. Dikurang sigma F8 per F8 kali C. Gitu anak-anak. Ya, seperti itu. Jadi, sigma F itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas DI. Fi-nya frekuensi pada kelas DI. I-nya mulai dari 1, 2, 3 sampai 9. C adalah panjang kelas interval ya. Oke, kita lihat contoh ya. Nah, kita lihat contoh nih. Nah, ada data. Sebentar anak-anak. Slide-nya loncat. Nah, ini dia nih. Ada data yang sudah disusun dalam tabel frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi tepatnya. Karena sudah ada kelas intervalnya ya. Kelas pertama 31 sampai 40, frekuensinya 3. Terakhir 91 sampai 100, frekuensinya 2. Ya. Ke jumlah frekuensinya 100. Kadang-kadang di soal jumlah frekuensi ini nggak ditulis, anak-anak hitung sendiri. Dan harus tepat, karena jika kamu salah menjumlahnya, semua hitungan itu kan ada hubungannya dengan N atau sigma Fi. Ya pasti salah lah jawabannya ya. Kalau perlu dihitung 2 kali, dicek dari atas jumlahin ke bawah, dari bawah jumlahin lagi ke atas, sama enggak gitu ya. Oke, dalam contoh ini N-nya 100. Maka kalau saya kasih contoh, tentukanlah desil ketiga. Desil ketiga berarti semua I-nya tadi diganti dengan 3. Nah, D3 sama dengan TB3 ditambah 3 per 10N dikurangi sigma F3 dibagi F3 kali C. Kalau gitu langkah pertama, apa yang kita cari langkah pertamanya? Cari dulu 3 per 10N. Jadi untuk menentukan desil, kuartil, sebelum dapat kelasnya, kita cari dulu IN per 4 kalau kuartil, IN per 10 kalau desil. Karena desil ketiga berarti 3 per 10 kali N. N-nya 100, berarti 3 per 10 kali 100 sama dengan 30 data. Karena data sudah diurutkan dari yang terkecil, kita cari jumlahnya dari kelas pertama sampai ketemu data yang ke-30. Gitu kan maksudnya? Data yang ke-30 berarti ayo, di kelas pertama 3, kelas kedua hanya ada 7. Berarti kalau dijumlahin pun baru 10. Dia minta tadi 30. Kelas ketiga ada 20. 10 tambah 20, 30. Pas dong. Ya kan? 30 data. Berarti kelasnya di 51 sampai 60. Tuh, kelas intervalnya, kelas desil ketiganya sama dengan 51 sampai 60. Nah, setelah tahu kelasnya, berarti TB3-nya tadi kalau kelasnya 51 sampai 60, tapi bawah kelasnya 51. Bukan, itu batas bawah. Kurangin 0,5. Jadi 50,5. Oke, sigma F3. Karena dia ada di kelas ketiga, yuk ulangi ya, lihat gambarnya. Kelas ketiganya kan 51 sampai 60, frekuensi sebelahnya ada 20. Itu 20 jadi F3. Jumlah sebelumnya itu sigma F3, itu artinya kan jumlah sebelum kelas itu loh, sebelum. Kalau ini kelasnya sebelumnya, yang di atasnya jumlahin. Berarti 3 tambah 7, 10. Paham nggak? Ya. C-nya mulai dari 31, 32 sampai 40, C-nya 10. Ya, atau TP atas kurang TP bawah. Oke, tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi desil yang ketiga adalah
50,5 ditambah 3 per 10 kali 100 atau 30 tadi, dikurangi jumlah sebelum kelasnya ada 10, yaitu 3 tambah 7. Jangan ngelamun. 3 tambah 7, 10. Sedangkan F3 nya frekuensi pada kelasnya tadi. Kelas 51 sampai 60 itu sebelahnya kan ada 20. Itulah F3 nya. Kali C nya 10, maka dapatlah dia 60,5. Seandainya nih, jika hitungan kamu di sini nih, di luar kelasnya, itu pasti kamu salah ngitung. Misalnya tadi kan kelasnya 51 sampai 60. Kalau sampai 60, tapi atasnya kan 60,5 ya. Jadi data paling besarnya itu harus 60,5. Desil ketiga itu paling maksimum harusnya 60,5. Dan tepi bawahnya kan 50,5. Jadi hanya boleh di sekitar mulai dari tepi bawah yaitu 50,5 sampai tepi atasnya 60,5. Kalau di luar itu kamu salah hitung. Cek lagi, ulang lagi, ya kan? Oke. Seperti itu ya. Seandainya nanti kamu cari desil keberapa lah nih lanjutannya nih. Ada kelasnya di 81 sampai 90. Seandainya di situ kelasnya. Pertanyaan saya, yang mana sigmanya? Sigma FDI-nya. Jumlahin yang di atasnya semua. 3 tambah 7, tambah 20, tambah 25, tambah 30. Ya jumlahin semuanya. Frekuensinya baru 12. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Oke, kita lanjut. Tuh, desil kelima. Desil kelima sama dengan apa? Median. Sama dengan kuartil 2. Gitu, kuartil 2. Nah, kita cari 5 per 10 N. Berarti 5 per 10 kali 100, 50 data. Kita cari kelasnya. Ibu balik lagi nih. Coba 50 data di mana? Kalau kelas yang ketiga tadi, 51 sampai 60 baru 30 ya. Tambahin 25. Berapa tuh? 55. Sudah ada enggak data ke 50 di situ? Sudah dong, orang sampai dengan 55. Berarti kelasnya adalah, ingat nih, karena nanti kita mau slide berikutnya. Berarti kelas desil kelima atau median adalah di mana? 61 sampai 70. Paham? Oke, kita lanjut ya. 61 sampai 70. Jadi kalau kelasnya 61 sampai 70, maka TB5-nya titik bawah kelasnya, kelas desil kelima sama dengan 60,5. Nah, sigmanya tadi jumlahin sebelumnya. Yuk, balik lagi ibu tunjukin nih. Sebelum kelasnya tadi kan dia 61 sampai 70. Berarti jumlahnya adalah 3 tambah 7 tambah 20. Jumlah frekuensi sebelum kelas. Berarti yang di atasnya jumlahin semua. Berarti berapa itu? 30. Kita lanjut ke rumusnya tadi. Maka hasilnya adalah, ayo, sigma F5-nya 30, frekuensi pada kelasnya tadi 25, maka desil kelima adalah masukkan ke rumus ini, bla 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 bla, dapatlah jawabannya 68,5. 68,5 itu ada nggak di kelas 61 sampai 70? Ada dong. 68,5 itu namanya median. Jadi kalau tanya median, kamu pakai desil 5 boleh, pakai kuartil 2 boleh, silahkan ya. Oke, kita lanjut nih. Diagram batang, histogram ya. Histogram dan apa tadi? Diagram garis. Oke, data yang sama tadi nih, untuk data yang sama. Jadi histogram itu adalah, untuk membuat histogram kita buatkan batangan-batangan atau persegi panjang yang lebarnya pada semua mendatar dan atau horizontal, dan frekuensinya itulah menjadi tinggi persegi panjang tadi. Kan tadi histogram tuh persegi panjang atau batangan-batangan. Kalau batangan-batangan ada lebarnya, ada tingginya ya, panjang lah ya, panjang, ada lebarnya, ada panjangnya. Cuman kita karena menggambarnya vertikal, kita anggap aja tinggi, boleh ya. Jadi yang sumbu tegaknya itu untuk frekuensinya, sedangkan untuk yang horizontalnya itu adalah untuk datanya. Oke, kita lanjut. Nah, gimana caranya buat batangan-batangannya? Nah, lihat ini anak-anak, seperti ini nih. Kalau tadi kelasnya kan 31 sampai berapa? Yo, ini tunjukin. 31 sampai 40. Ayo catat, biar gampang. Nanti ganti slide kamu nggak bingung. 31 sampai 40. Jadi membuat histogramnya,
Yang di batangan-batangan itu yang kita buatkan bukan 31 sama 40, tapi tepi bawah masing-masing kelas. Kalau batas bawahnya 31 batas bawah ya. Tepinya kurang 0,5, 30,5 sampai tepi atas. Kalau 40 itu batas atas, tepi atasnya 40,5. Jadi 30,5 sampai di sananya 40,5. Ayo kita lihat. Nih, 30,5 sampai 40,5. Kelas yang kedua, tepi bawahnya 40,5. Ayo, balik lagi nggak apa-apa. Ini contoh kedua. Tadi kan kelasnya 41 sampai 50. Kalau 41 sampai 50 berarti tepi bawahnya 40,5. Sama nggak dengan tepi atas kelas pertama? Kelas pertama tepi atasnya 40,5. Kelas kedua tepi bawahnya 40,5. Jadi sekaligus, makanya histogramnya itu nempel batang-batangan itu ya. Oke, kita lihat yang sudah jadi. Nih, jadi 30,5 sampai 40,5. Untuk batangan kedua 40,5 sampai dengan 50,5. Demikian seterusnya sampai yang terakhir 90,5 sampai tepi atasnya 100,5. Karena data terakhir kan 100 ya, tepi atas. Frekuensi yang pertama tadi berapa? Yuk kita lihat. Frekuensi pertama 3, 7, 20. Tuh lihat, 3, 7, 20 dan seterusnya ya. Tuh jadi yang ke atas itu menyatakan frekuensinya. Yang pasti untuk menentukan frekuensi nggak bisa semau dewe. Jadi misalnya gini nih, dari 0 sampai 5 nih 1 cm, 5 sampai 10 jadi hanya setengah senti. Ya nggak bisa. Harus pakai apa? Skala. Kalau pakai skala itu harus sama. Kalau untuk menyatakan 5 1 jengkal, kalau menyatakan 15 2, harus 3 jengkal dong. Gitu ya. Paham lah ya. Nggak boleh ngasal. Jadi nanti kamu kalau memasukkan rangkumanmu yang benar dong. Pokoknya ibu akan cek kerjaan siapa yang paling bagus, nanti dialah yang nilainya paling bagus ya. Oke, kita lanjut. Tadi setelah ada histogram ada diagram garis ya. Tuh, ini diagram garis nih. Boleh kita buat tersendiri, tabelnya tersendiri, tapi boleh juga kita cantumkan aja di histogram. Jadi histogram tadi dia punya titik tengah kan? Batangan persegi tadi ada titik tengahnya di ujung. Masing-masing titik tengahnya itu kita sambungkan pakai penggaris aja, karena emang garisnya lurus dari antar dua kelas interval. Nah, dari tengah-tengahnya ini nih, jadi tengah-tengah 30,5 dengan 40,5, tengahnya di sini ya. Sambungkan lagi ke tengah kelas kedua, sambungkan lagi ke kelas yang ketiga, tarik lagi tiap-tiap kelas interval, tarik pakai garis lurus, terus sampai dengan yang terakhir nih. Nih, di tengah-tengah 90,5 dengan 100,5. Itu namanya diagram garis. Satu paket aja ya, histogram dengan diagram garis ya. Oke, bisa lanjut. Anak-anak, sebelum ibu lanjut, ini tadi histogram dan diagram garis ini kan kita buatkan berdasarkan tabel frekuensi. Lihat nih, data dan frekuensi. Itu tadi berdasarkan ini kan. Kalau di sini 31 sampai 40, tadi di bawahnya berapa? 30,5 sampai 40,5. Bayangkan kebalikannya. Kebalikannya maksudnya ada histogramnya. Berarti kalau histogram tepi bawah sama tepi atas. Kita butuh tabel frekuensinya yang seperti ini nih. Data frekuensi 31 sampai 40 itu namanya kan tabel frekuensi. Karena kalau menentukan kuartil, median, kan selalu pakai ini tabel frekuensi. Jadi, ibu ulang ini, kalau ada pun histogram seperti ini, dapatnya tadi dari tabel frekuensi. Tabel frekuensi dulu, baru kamu buatkan histogramnya. Siapkan dirinya, ada histogram, kamu kembalikan ke tabel frekuensinya. Kalau tadi 40 nih di sini nih 30,5 sampai 40,5. Nah, ini berarti berapa ini nanti nih? Ayo, kelas pertama. Masih 30. 31 dong. Sampai berapa?
41 enggak sampai 40 karena 40,5 ini kan tepi atas. Yang 30,5 tepi bawah. Sementara di tabel frekuensi yang ada bukan tepi bawah sama tepi atas, batas bawah dan batas atas. Catat ya. Catat, jangan malas. Nanti alasan, Bu. Kamar mandi lupa padahal karena nggak ngikutin ya. Ya, jangan, biar berkah. Oke, kita lanjut. Ya. Itu hanya catatan tadi tuh untuk slide yang 15, garis warna orange itu adalah disebut diagram garis, yaitu dengan cara menghubungkan titik-titik tengah puncak masing-masing histogram. Oke, kita lanjut nih. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau disebut ogif apa tadi? Positif. Iya, ogif positif. Nanti kamu pasti tahu kenapa disebut ogif positif, padahal ini kurang dari karena grafiknya nantilah, ya kan? Kita lihat ini nih. Frekuensi kumulatif itu artinya kan diakumulasi, dijumlahkan. Jadi, lihat tabelnya ya. Amati slide-nya. Frekuensi kumulatif kurang dari masing-masing dari tepi bawah. Kalau kelasnya tadi 31, tepi bawahnya 30,5. Kurang dari 30,5. Kenapa frekuensinya yang di kanan ini 0? Lah kan yang kelas pertama ini aja yang frekuensinya 3 kan mulai dari tepi bawah ya 30,5 sampai dengan 40,5. Ulangi, mulai dari 30,5 tepi bawah sampai dengan tepi atas. Kalau di sini kurang dari nggak pakai sama dengan, kurang dari aja. Apakah yang 3 ini ikut? Tentu tidak. Makanya frekuensinya 0. Yang kedua, kurang dari 40,5. Kelas kedua ini kan mulai dari 40,5, ya kan? Tepi bawah sampai dengan tepi atas 50,5. Nah, yang diminta kurang dari 40,5, kurang dari tepi bawahnya. Berarti yang ikut hanya 3 dong. Kalau 7 nggak ikut dong. Nggak ikut. Karena kan kenapa yang sebelumnya ikut kan tadi data itu kan sudah kita urutkan mulai yang terkecil. Pasti sebelumnya kurang dari dirinya dong. Ya, coba satu lagi nih. Ibu nggak jelasin semua, jadi kamu harus dengerin. Kurang dari 50,5. Atau berlanjut deh langsung. Kurang dari 70,5 coba. Kurang dari 70,5 berarti kan di kelas 71 sampai 80. Itu kan batas bawahnya. Tepi bawahnya ini kan 70,5. Berarti mulai dari 70,5 sampai dengan 80,5. Apakah 30-nya ikut? Enggak dong, kan kurang dari kelasnya. Berarti yang di atasnya dong. 25 tambah 20 tambah 7 tambah 3 berapa tuh? 20 tambah 25, 45, 55. Makanya di sini nih tulisannya kurang dari 70,5 sama dengan 55. Seperti itu caranya, seperti itu. Yang kelas terakhir nih, kurang dari 100,5. Kurang dari 100,5, 3 ikut enggak? Ikut, karena ini batas atasnya ini kan 100 nih. Ulangi, 91 sampai 90 batas atasnya 100, tepi atasnya 100,5. Tapi kan kurang dari 100,5, berarti 3 ikut dong. Karena saya tanya kurang dari tepi atas loh. Kurang dari 100,5, berarti yang 3 ikut. Sama yang sebelumnya ke atas. 12, 30, semuanya ikut. Kalau semuanya ikut berarti 100, karena jumlah datanya dari 100. Makanya di sini 100. Paham nggak? Jangan ngelamun. Itu namanya kurva frekuensi kumulatif kurang dari. Yang sebelah kanan frekuensi kumulatif lebih dari 30, masing-masing lebih dari tepi bawah kelas gitu kan penjelasan ibu tadi di slide sebelumnya. Jadi membuatkan dulu tepi-tepi bawahnya. Tepi bawahnya 30,5, 40,5 dan seterusnya ya. Nah, kenapa 100 dari hitungan pertama? Kalau kelas pertama itu kan 31 sampai 40, berarti mulai dari 30,5. Ya kan? Mulai dari 30,5. Kalau lebih dari 30,5, ikut nggak yang 3 ini? Kan mulai dari berarti ikut dong. Ya ikut. 3 ikut, apalagi 7, apalagi 20, semua ikut.
berarti 100. Yang kedua, dengerin. Lebih dari 40,5 itu kenapa tinggal 97? Nih, dengerin kalimatnya. Lebih dari 40,5. Kalau kelas pertama ini kan batasnya 31 sampai 40, tapi tepinya 30,5 sampai dengan 40,5. Sampai dengan, kalau besar dari 40,5, ikut nggak yang sama dengannya? Enggak dong, berarti yang nggak ikut 3. Kurangi dong 3, makanya 100 kurang 3, 97. Kelas keduanya, 7-nya nggak ikut, kurangi lagi 7, jadi 90. Satu lagi, kurang dari nih, yang lebih besar dari 60,5, 20 masih ikut nggak? 20 masih ikut nggak? Nggak ikut lagi, kurangi 20, jadi 70. Dan seterusnya, terus sampai 0, ya kan? Oke. Nah, gak usah terlalu lama-lama, kamu terlalu pintar. Lanjutannya, kalau tadi sudah ada tabelnya, kita balik sebentar. Tuh, yang ingat ya, 0, 3, 10, 30 ya. 0, 3, 10, 30 ya kan? Lanjut terus terakhir tadi 100 kan? Sambungkan kurvanya, nggak pakai penggaris, kurva mulus. Jadi nggak pakai penggaris gini ya. Itu tadi digerem garis. Kalau ogif itu bukan pakai penggaris, tapi kurva mulus. Lengkungannya ikutan aja. Jadi nggak bergelombang gitu artinya kurva mulus. Maka kurva inilah yang disebut ogif positif. Kenapa disebut ogif positif? Karena dia makin naik. Itu aja sih sebenarnya. Tapi namanya tadi distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk yang kedua, nih yang ini ya, yang kedua ya, ogif negatif. Coba tabelnya ada di atasnya. Kalau yang negatif tadi dari 100, 97, 90, ingat ya, 100, 97, 90. Ini adalah grafiknya. Tuh, lebih dari 30,5, 100, lebih dari 40,5, 9 berapa tadi? 97 gitu ya, 90 dan seterusnya. Terakhir ya, itu namanya apa? Ogif negatif. Tabelnya tadi, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tabelnya ini namanya distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau yang diminta nanti diuraiin hanya daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, ya kamu buatkan aja yang lebih dari ini tanpa grafik. Tapi kalau diminta buatkan ogif negatifnya, inilah dia. Kamu bisa buat ogifnya tanpa kamu susun distribusi frekuensi kumulatif lebih darinya? Ya nggak bisa. Itu satu paket ya. Oke. Nah, terakhir, materi terakhir dan yang terakhir selama di semester ganjil, rata-rata gabungan. Nah, untuk tujuan tertentu ada kalanya dua kelompok data itu digabung menjadi satu. Ada 2 kelompok atau lebih, bisa aja 3 kelompok, 4 kelompok. Kayak kita IPA ada 3 kelompok kan? Ya saya menghitung rata-ratanya gimana? Ini nggak manfaatnya ini aplikasinya. Kan kelasnya beda. IPA 1 35, IPA 2 37, IPA 3 36. Nah, menghitungnya pakai ini. Jadi ada kalanya kita butuh rumus untuk menentukan rata-rata gabungan itu kayak apa sih kalau ada 3 kelas atau lebih gitu ya. Ya, kita kasih dulu ilustrasinya. Misalkan data pertama itu kita misalkan nih, data pertama Y1, Y2 sampai YN. Kalau YN berarti datanya sebanyak N ya. Sedangkan data yang kedua adalah Z1, Z2 sampai ZN, ZM. Kan beda, biar beda datanya. Berarti banyak datanya yang kedua, kelompok kedua sebanyak M. Pertama tadi sebanyak N. Kalau saya tanya rata-ratanya yang pertama aja kan tinggal dijumlahin. Y1 tambah Y2 tambah Y3 sampai tambah YN dibagi N. Gitu kan? Kita misalkan rata-ratanya itu Y bar. Y bar karena datanya Y. Kalau yang sebelumnya kan kita misalkan datanya XI kan, makanya X bar. Itu hanya lambang ya. Oke, sedangkan data kedua tadi Z, maka rata-ratanya Z bar. Z ada garis di atasnya. Iya. Terus ternyata ditanya, kalau digabung 2 kelompok tadi,
Kalau kamu ibu kasih ilustrasinya yang 2 kelompok, kalau 3 juga nggak ada masalah ya. Kamu perluas sendiri 3 atau 4 kelompok ya. Oke, maka rata-rata gabungannya adalah, yuk jumlahin, susun semuanya. Y1 tambah Y2 tambah titik-titik tambah YN. Tambah lagi, kan gabung. Z1 tambah Z2 tambah Z3 tambah titik-titik tambah ZM. Dibagi banyak data pertama N, banyak data kedua M, ya dibagi N tambah M. Kalau N tambah N, NM ya. N bisa digabung. Kalau N kali M baru NM. Kalau N tambah N, ya N tambah N ya, yang digabung. Ya. Maka, karena yang pertama Y1 sampai YN, itu sama nggak sih dengan N kali rata-ratanya? Jadi jumlah dari data Y1 tambah Y2 tambah Y3 sampai tambah YN, sama nggak itu nak dengan logika kamu? N dikali rata-ratanya. Karena dicari rata-rata kan dijumlahin dibagi N. Itu rata-rata. Berarti kalau ditanya rata-rata, rata-rata dikali N, sama nggak itu dengan jumlahnya? Sama, itu hanya permainan kata-kata. Maka rumusnya jadi N kali Y rata-rata ditambah M kali Z rata-rata dibagi N tambah M. Paham? Paham, oke. Saya kasih rumus yang biasa. Kamu ribet karena pakai Y sama Z ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nih, ibu juga lebih suka nih pakai ini. Secara umum, jika data pertama punya rata-rata X1 bar, ya kan? Dan banyak datanya N1. Data kedua X2 bar gitu ya. X bar yang kedua, maksudnya rata-rata data yang kedua, kelompok kedua, dan rata-ratanya banyak datanya N2. Nanti kalau ada lagi misalnya kelompok ketiga, berarti X bar yang ketiga gitu ya, dan banyak datanya N3 gitu ya. Ya tinggal lanjutin aja, diperluas. Maka rata-rata gabungan adalah rata-rata gabungan adalah X bar aja, kan udah digabung dengan N1 X1 bar ditambah N2 X2 bar dibagi N1 N2. X bar 1 atau X bar 2 gitu ya bacanya, itu terserah kamu sih. Yang penting paham maksudnya ya. Contoh, anak-anak biasanya kalau dari contoh, oh ya gue paham nih. Kalau dari contoh aja. Berat rata-rata 15 orang siswa 58. Ini rata-ratanya ya. Berarti ini N1-nya 15, X bar-nya 58. X bar yang pertama. Oke. Digabung dengan 10 orang siswa lain. Berarti N2 10. Berat rata-ratanya berarti X bar yang kedua. Gitu ya. Sama dengan 53. Maka berapakah rata-rata berat badan mereka setelah digabung 25 siswa tersebut? Masukkanlah rumus tadi ya. Jadi N1 X1 bar tambah N2 X bar 2 bar N1 tambah N2, jadi 15 kali 58 tambah 10 kali 53 dibagi 15 tambah 10 sama dengan 56. Seperti itu anak-anak. Apa ya? Tapi soal kan nanti bisa dibolak-balik. Kalau ini X1 bar dan X2 bar diketahui, N1 N2 diketahui, ditanya rata-rata gabungan. Bisa nggak sih kira-kira divariasi soalnya? Ayo, apa? Ih, kalau tatap muka di kelas pasti ada yang jawab, Bu. Nanti bisa aja rata-rata gabungannya diketahui, ya kan? Yang ditanya apa? Bisa N1, bisa X2 bar, bisa N1 berbanding N2 berapa, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nih dia nih, kayak latihan soal. Seandainya di kelas ibu cepat bikin variasi soalnya ya, tapi ya banyak belajarlah anak-anak ya. Kamu hanya mendengarkan video ini hanya dapat sedikit anak-anak. Latihanlah yang banyak. Kalau kamu udah latihan, diskusikan temennya. Nggak bisa juga tanya ke ibu boleh, ya. Bawa ke tempat bimbelmu boleh, ya kan? Ya, jangan dibiarkan numpuk ya. Soal-soal yang nggak bisa. Ini ada satu contoh soal latihan. Nih, saya kasih angkanya kecil supaya kamu ngerjainnya nanti cepet, ya. Begitu dapat, upload deh. Kemudian tugas terakhir di semester ini.
usahakan bagus ya. Ya tinggalkan kesan yang bagus lah sebelum ibu ngolah nilai rapotmu. Tinggalkan kesan yang bagus. Ada PR oleh-oleh, nggak boleh bilang PR oleh-oleh aja, nggak enak. Halaman 128, nomor 7, 8, dan 9. Lebih baik belajar sedikit demi sedikit, tapi rutin, daripada belajar satu buku langsung sekaligus hanya satu malam. Yang ada puyeng, besoknya pas ulangan hilang semua, ya kan? Anak-anak udah pintar kok ya, memanage diri itu jauh lebih susah ya daripada mengatur orang yang banyak. Nah, nih pesan ibu nih, kalau kakak kelasmu sudah diterima di mana-mana, tanya perjuangannya kayak apa, ya, berjuanglah sebelum hari H, ya. Oke, ibu tunggu reaksi anak-anak sebelum ulangan harian atau nanti sebelum ulangan umum. Nah, buat rangkumanmu itu cek soal-soalmu yang kamu kerjakan, mana yang nggak bisa ditanyakan sebelum ulangan. Jangan setelah ulangan baru ditanyakan. Sebelum ulangan, tanyakan ya soal-soal apa yang kamu nggak ngerti. Pasti ada kesalahan, mohon maaf kalau ada kurang-kurang dikit di video ini, ya. Oke. Maaf. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita ketemu di ulangan harian yang kalau nggak ketiga keempat. Ya. Nah, semangat anak-anak. Sukses menunggu anak-anak. Ya.